Kak. Pagi, Terima kasih Kak. ya sudah join dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan knowledge sharing. Nah, hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, nah hari ini kita bakal sharing santai nih tentang data science dengan tema Future Ready Data Scientist, Practical Guide to Building Predictive Models. Nah, sesi ini dibuat santai aja teman-teman, jadi kita bebas buat nanya, diskusi, dan juga sharing pengalaman juga. Nah, harapannya kita akan bisa menambah insight dan juga gambaran terkait bidang data scientist. Teman-teman semua pastikan bisa mengakses video, kemudian koneksi lancar, dan juga siapin laptopnya ya, karena kita nanti akan ada sesi hands-on. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkan aku memperkenalkan teman-teman pemateri yang akan menemani kita hari ini. Bisa di next. Nah, di sini ada saya sendiri, yaitu Anindya Agusta, kemudian ada Dadam Hamdani, kemudian Muhammad Zakiuddin, Muhammad Hanif, Muhammad Kanit, dan juga Rachel Emanuela. Nah, rundown sesi sharing knowledge kali ini akan ada pemaparan materi, klasifikasi, dan juga konsep dasar dalam membangun model prediktif. Kemudian akan ada hands-on juga yang terkait klasifikasi secara langsung. Nah, kemudian barulah kita ke penyampaian materi regresi dan juga akan hands-on regresi secara langsung juga. Oh ya, teman-teman, di akhir acara nanti kita ada kuis interaktif yang akan ada hadiah yang menarik tentunya. Kemudian selanjutnya nih, eh mungkin lanjut lanjut aja ke sesi materi ya teman-teman. Nah, di sesi ini kita bakal dikenalin ke konsep klasifikasi dan juga eh, apa ya, tentang konsep dasar dari klasifikasinya itu yang sering banget dipakai dalam membuat model prediktif. Nah, untuk itu saya persilahkan ke pemateri yang pertama yaitu Dana Hamdani untuk menyampaikan materinya. Untuk waktu dan layar. Oh ya, baik. Nah, untuk pemateri pertama yaitu Rahel Imanuala, kami persilahkan. Oke, jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas apa sih itu data science. Nah, data science itu merupakan cara mengolah data supaya bisa menghasilkan informasi yang berguna. Jadi data yang awalnya cuma angka dan tulisan nantinya diolah supaya kita bisa memahami kondisi aktualnya dan membantu pengambilan keputusan. Nah, data science itu menggunakan statistik untuk melihat pola data, lalu ada pemrograman untuk mengolah data dalam jumlah besar dan pemahaman bisnis supaya hasilnya itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Boleh di next. Nah, di sini ada juga bagaimana sih data science itu bekerja. Nah, data science ini bekerja lewat beberapa tahapan dari problem sampai menghasilkan insight. Tahapannya itu ada menentukan masalah. Contohnya itu kayak kenapa ada penumpang Titanic yang selamat dan ada yang tidak selamat. Nah, setelah itu datanya itu dikumpulin dan dibersihin. Datanya dicek dan dirapikan supaya tidak ada data kosong atau data yang salah. Lalu eksperimen dan modeling. Nah, datanya itu diproses menggunakan metode atau algoritma tertentu, terus hasil modelnya itu dicek, dilihat apakah hasilnya itu udah cukup akurat atau belum. Terakhir mengambil kesimpulan atau insight. Nah, si hasil analisisnya itu digunakan untuk menjawab di permasalahan yang ada di awal. Terus boleh di next. Jadi di dalam machine learning ini ada dua teknik utama yang sering digunakan, ada klasifikasi dan regresi. Klasifikasi itu biasanya digunakan untuk menentukan kategori, sedangkan regresi itu digunakan untuk prediksi nilai atau angka. Kita di sini akan membahas yang klasifikasi terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, jadi di sini eh, kita akan mengambil dataset dari Titanic. Jadi pada analisis Titanic ini saya fokusnya menggunakan teknik klasifikasi karena tujuannya itu untuk memprediksi apakah penumpangnya itu selamat atau tidak. Titanic dataset ini eh, kumpulan datanya diambil dari penumpang kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912. Tujuan datanya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan penumpang, lalu ada melihat profil penumpang dan membuat model prediksi. Boleh di next. Di sini ada datasetnya. Isi datasetnya itu ada 891 penumpang dengan 12 fitur.
isi datanya kurang lebih ada umur penumpang, jenis kelamin, terus ada kelas penumpang, status selamat atau tidaknya. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, Dadas. Ya, oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan di hands-on. Oke, baik. Nah, langkah pertama yang kita akan persiapkan yaitu kita harus mengimport dulu library Python yang di mana tercatat di sini ada NumPy, Matplotlib, Pandas, sama Seaborn. Nah, selanjutnya ini bisa di-run saja. Terus yang kedua kita akan mengunggah dan menampilkan sejumlah data yang di mana di sini kita mengupload dulu di Google Drive. Terus yang kedua di sini kita tuh mengunggah dulu di Google Drive yang udah ditentuin. Nah, di sini kita menggunakan dataset Titanic. Ini bisa diupload dulu. Oke nih, kita masuk dulu ke Google Drive yang di mana di sini berdasarkan path filenya ditaruhnya di dataset. Nah, terus nanti dari folder dataset ini kita menguploadkan dataset CSV-nya. Nanti juga teman-teman akan dibagikan untuk hands-on. Itu ada dataset yang kami berikan untuk di klasifikasi ini. Nah, di sini sudah tertera di folder dataset ada Titanic dataset CSV. Nah, lanjut lagi ke Google Colab. Nah, di sini dia lagi ngeload dulu untuk dataset Titanic CSV-nya. Nah, oke, baik teman-teman. Setelah kita berhasil mengunggah dataset, nah kita juga di sini bisa melihat hasil dari dataset yang telah diunggah oleh kita. Nah, selanjutnya mohon maaf ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada ke tahapan ke bawah aja.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan menelaah data. Nah, yang dimana pada tahapan ini tuh kita akan melakukan eksplorasi data, termasuk numerik tipe data, mengidentifikasi nilai yang hilang, terus menghitung nilai unik, dan memvisualisasi variabel kategorikal dan numerik. Nah, langkah pertama kita harus menampilkan dulu jenis data setiap variabel. Uh, di sini pakai dataset .info. Selanjutnya, nah, selanjutnya menampilkan nilai variabel yang kosong. Nah, jadi kita tahu di sini variabel-variabel mana saja sih yang memiliki nilai kosong. Nah, dapat terlihat di sini variabel yang memiliki nilai kosong itu ada age atau umur, ada 177, lalu ada cabin dan amber card itu masing-masing memiliki nilai yang kosong. Nah, untuk menangani nilai yang kosong itu nanti ada di step selanjutnya. Terus yang ke tahap berikutnya itu menampilkan jumlah nilai unik setiap variabel. Nah, di sini cukup terlihat banyak untuk variabel-variabel yang memiliki nilai unik dapat dilihat dari layar di sini. Nah, ini juga nanti akan ditangani di tahap selanjutnya. Terus selanjutnya di sini kita menampilkan visualisasi variabel kategorikal yang di mana itu ada variabel survive. Untuk kategorikal itu ada variabelnya, ada survive, class, terus ada jenis kelamin ada SIP SP, Parch, dan Ember. Nah, terus dapat dilihat di sini ada visualisasi untuk bar chart untuk variabel kategorikal. Nah, berdasarkan visualisasi kategorikal yang dimana mayoritas penumpang itu tidak selamat, sebagian besar itu dari kelas 3. Nah, yang dimana jumlah dari jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Nah, selanjutnya yang di sini untuk menampilkan visualisasi variabel dari age atau usia dan VAR, yang dimana di sini kita menggunakan histogram. Dapat dilihat. Terus kemudian selanjutnya berdasarkan dari visualisasi tersebut, yang dimana usia itu Nah, berdasarkan histogram yang sudah ditampilkan untuk variabel age atau usia, yang dimana distribusi cenderung itu miring ke kanan, yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak penumpang muda atau parubaya dibandingkan penumpang sangat tua. Nah, kemudian ada puncak yang jelas di sekitar usia 20-30 tahun, yang dimana menunjukkan kelompok usia terbesar. Terlihat juga adanya sejumlah kecil penumpang, yaitu anak-anak. Nah, kemudian untuk fare atau variabel tarif itu, yang dimana sangat miring ke kanan, ini berarti sebagian besar penumpang membayar tarif yang relatif itu sangat rendah. Kemudian konsentrasi dari besar di bawah $50 dengan hanya sedikit penumpang yang membayar tarif sangat tinggi, yaitu adalah nilai outlier-nya. Nah, dari visualisasi histogram ini dapat di-highlight yang dimana besar penumpang adalah orang dewasa, muda, atau parubaya yang membayar tarif sangat rendah, yang dimana mencerminkan komposisi penumpang itu secara umum. Nah, selanjutnya kita menampilkan box plot diagram dari variabel non-kategorikal. Nah, di sini kita menampilkan box plot yang dimana untuk meninjau adanya nilai outlier dari kedua variabel untuk variabel age sama var. Nah, terus selanjutnya, nah, berdasarkan dari box plot untuk variabel age sama usia dan var untuk tarif, yang dimana nah, berdasarkan dari box plot di atas, nah, box plot ini menyoroti median, kuartil, dan keberadaan outlier yang signifikan kedua variabel, terutama pada variabel var atau tarif, yang mengidentifikasinya adanya kelompok penumpang dengan profil pengeluaran yang sangat berbeda.
Oke, untuk tahapan validasi ini bisa dijelaskan oleh Jaki Yudin. Oke, lanjut ke validasi ya. Pada tahap ini kita melakukan deteksi dan memastikan kelengkapan data. Apakah data ada yang hilang, duplikat, atau yang emang datanya nggak masuk akal. Kita cek dengan data is null. Jadi terlihat ya di sini ada kolom edge atau fitur edge yang variabel kosong. Jadi ada 177 di edge dan di kolom cabin ada 687 dan di embark ada 2 kolom yang kosong. Kemudian kita deteksi datanya duplikat, data duplikat itu terlihat 0, jadi tidak ada data duplikat. Kemudian mendeteksi variabel yang nilainya sama juga udah nggak ada ya, nggak ada outputnya jadi 0. Kemudian mendeteksi nilai yang tidak konsisten. Jadi di sini nilai yang tidak konsisten eh bentar, lanjut aja. Terlihat masih banyak juga yang tidak konsisten karena emang datanya kadang ada yang titik di tengah-tengahnya titik atau langsung kata satu kata gitu. Kemudian langsung membuat rekomendasi kelengkapan data. Jadi eh, rekomendasi penanganan variabel dengan nilai kosong ini itu usia memiliki 177. Jadi nilai kosong di kolom add sebaiknya diganti menjadi nilai median. Kemudian kolom cabin itu memiliki 687 nilai kosong. Itu rekomendasinya sebaiknya dihapus saja kolom KB ini karena emang kebanyakannya nilai kosong. Jadi nanti jadinya tidak objektif. Kemudian di kolom embak itu memiliki 2 kosong. Ini kita bisa ganti nilai kosong ini dengan nilai yang sering muncul. Kemudian rekomendasi penanganan duplikasi itu menunjukkan 0 duplikasi, yaitu tidak ada tindakan khusus karena duplikasinya 0. Kemudian rekomendasi penanganan variabel yang sama itu tidak ada tindakan khusus juga yang diperlukan karena variabel dengan nilai ini tidak ada variabel yang sama. Kemudian rekomendasi penanganan nilai yang tidak konsisten ini juga tidak ada tindakan khusus. Oke, baik teman-teman, karena ada terkait kesalahan teknis untuk jaringan. Yang selanjutnya di sini kita pada tahapan pembersihan data, yang dimana pada tahapan ini sebagai tindakan perbaikan untuk meningkatkan kualitas data sebelum masuk ke tahap pemodelan, yang dimana tadi sudah dari awal pada tahapan saya itu kita melihat dulu variabel yang kosong. Nah, di sini kita akan melakukan eksekusi. Nah, berdasarkan variabel dengan nilai yang kosong itu ada dari variabel age atau usia. Terus dengan melakukan median. Lalu untuk variabel cabin juga itu akan kita eksekusi. Lalu ada embark. Nah, kita di sini sudah dilakukan eksekusi yang dimana sudah ada tidak ada lagi nilai yang kosong. Nah, terus rekomendasinya di sini mengisi nilai kosong pada kolom age atau usia dengan median, lalu dengan menghapus kolom cabin. Nah, kemudian juga kita mengisikan nilai kosong pada kolom embark dengan nilai yang paling sering muncul.
Nah, variabel dengan nilai yang kosong ini telah berditanganin ya teman-teman berdasarkan tadi di atas. Nah, selanjutnya kita menangani duplikasi data. Nah, kita ngecek dulu apakah duplikasi data ada duplikasi data atau enggak. Nah, pada di sini tidak ada duplikasi data dan juga selanjutnya kita menangani variabel yang nilainya sama. Nah, pada dataset ini dapat terlihat di outputnya tidak ditemukan variabel yang memiliki nilai yang sama di seluruh barisnya. Nah, maka dari itu tidak ada kolom yang dihapus. Nah, kemudian oke, ada menangani nilai yang tidak konsisten, yang di mana pada variabel jenis kelamin dan juga pada variabel var atau tarif. Nah, kemudian juga berdasarkan outputnya untuk pada variabel jenis kelamin itu distandarisasi dulu ya teman-teman. Nah, pada tahapan 6 kita akan melakukan pemilihan data objek. Oke, nah untuk tahapan ini kita akan menetapkan kriteria pemilihan data terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di mana dataset yang di sini kita menggunakan passenger ID, ada name, ada tiket. Nah, dapat dilihat juga di sini untuk dataset setelah pemilihan kolomnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji hubungan antar variabel. Yang dimana yang pertama di sini setelah datasetnya bersih dan di cleaning dari tahapan sebelumnya, kita mengecek bagaimana hubungan antar fitur. Yang dimana pada tahapan ini tuh kita harus dilakukan juga yang dimana untuk kemungkinan berdampak besar pada target atau survive. Oke teman-teman, sebentar ya, saya sedang menyiapkan hands-on yang akan dikirim ke kalian juga, yang dimana kalian nanti harus mencobanya. Sebentar ya teman-teman, nanti akan dilanjut lagi untuk penjelasan korelasi antar variabel numerik. Oke teman-teman, kita di tahap melakukan uji hubungan antar variabel. Jadi di sini kita menunjukkan korelasi. Jadi kita hanya ambil numerik lalu hitung korelasinya. Jadi di diagram ini kita menunjukkan bahwa korelasi antar tabel, misal dikorelasi di angka minus 0,55 P class dan fair. Jadi pada kolom P class atau passenger class dan tarif yang dibayarkan itu lebih cenderung lebih besar kemungkinan selamatnya, karena passenger class dengan class first itu bisa diprioritaskan. Kemudian ada contoh yang lain lagi, misal yang angka minus 0,34 itu peak class dengan edge. Jadi passenger class dengan umur yang itu bisa kemungkinan selamat lebih cepat, karena yang umurnya lebih tua itu bisa diprioritaskan. Pada histogram, pada metrik ini angka menunjukkan angka lebih besar menunjukkan keterlibatan atau keterhubungan lebih kuat. Seperti ini ada lagi ya, minus 0,55 jadi itu angkanya P class dengan fair. Jadi dia yang membayar lebih mahal, kelas lebih mahal, dia lebih memungkinkan selamat. Kita lanjut korelasi antar variabel kategorikal dengan variabel numerik.
ini sama aja ya kurang lebih. Kayak umur itu lebih kemungkinan umur lebih tua memungkinkan selamat karena umur lebih tua diprioritaskan. Kemudian tarif juga sama. Jadi mereka yang membayar tarif lebih besar itu diprioritaskan. Lanjut ini sama aja ya. Ini dengan Cramer's fee. Jadi kategori kali ini menghubungkan kolom-kolom korelasi kolom atau korelasi fitur pada data. Di sini terlihat kolom pixels dan parts. Jadi 0,02 ini dan 0,026 keterhubungan pixels dengan embak. Jadi dia naik dari pelabuhan mana dan kelasnya apa, dia lebih memungkinkan selamat. Kemudian lanjut ke transformasi data. Jadi kita mengkonversi variabel kategorikal menjadi numerik. Jadi yang data-datanya kategorikal itu kita ubah menjadi numerik. Hasilnya seperti ini. Dan kemudian menampilkan matriks korelasi antara variabel menggunakan heatmap. Jadi ini setelah dikonversi datanya yang kategorikal menjadi numerik, kita encode menggunakan one hot encoding. Ini hasilnya sama seperti yang di atas, cuman ini hasil dari encode. Jadi misal di angka minus 0,55 ini ada keterhubungannya dengan tarif yang mereka bayar dan kelasnya. Itu. Kemudian menghitung skor feature importance setiap variabel. Jadi kita menghitung feature yang setiap variabel atau setiap kolom tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi setiap kolom menghasilkan feature disebut misal var 0,27%, edge-nya 26%, dan sexmail-nya 25% dan seterusnya. Kemudian penentuan label. Jadi pada prediksi ini, klasifikasi ini, kita telah menetapkan kolom survive sebagai variabel target atau label. Jadi survive ini berarti hasil yang kita prediksi menggunakan fitur lain dalam dataset. Proses ini dilakukan saat memisahkan data menjadi fitur X dan label Y untuk memodelkan di mana dataset yaitu survive. Jadi misal survive-nya 0, isi survive itu 0 dan 1. Kalau misalnya 0 itu berarti meninggal atau tidak selamat. Kalau misalnya 1 berarti selamat. Nantinya penilaian. Oke, baik teman-teman, dilanjut lagi sama saya terkait pemodelan. Nah, yang dimana sebelum kita menentukan tahapan pemodelan, kita harus membuat salinan data terlebih dahulu. Nah, di sini sudah dibuat salinan data yang dimana itu namanya DF model. Selanjutnya kita membagi dataset yang dimana ada X-test dan Y-test, nah, yang dimana juga harus menentukan targetnya berapa. Nah, terus pada saya yang sudah kerjakan di sini membagi dataset menjadi 80-20. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tools pemodelan. Nah, yang dimana di sini kita sudah menggunakan pemodelan SVM atau Super Vector Machine dan Random Forest. Nah, sebelumnya kita melakukan uji inisialisasi dan latih model terlebih dahulu. Untuk SVM akan dilatih. Nah, untuk SPM-nya kita menggunakan klasifikasi dengan X-test dan Y-test sebanyak 80-20 juga. Nah, kemudian di sini untuk random forest juga sama, harus diuji latih terlebih dahulu. Nah, berdasarkan kemudian pembagian untuk X-test dan Y-test yang dimana 80% itu berdasarkan 712 sampel dengan 8 fitur, kemudian testing 20% dengan 179 sampel dan 8 fitur. Nah, model SPM atau
SPC dengan klasifikasi sudah berhasil dilatih dan digunakan untuk data training. Nah, kemudian juga modul random forest juga berhasil diinisialisasi dan dilatih dengan data yang sama. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita akan mengevaluasi SVM dan random forest pada data testing dan juga melakukan hyperparameter tuning. Nah, selanjutnya pada tahapan 10 kita melakukan evaluasi dengan menilai hasil pemodelan. Nah, dapat dilihat di sini adalah hasil pemodelan untuk klasifikasi SVM dan random forest. Nah, berdasarkan hasil pemodelan di atas digunakan algoritma klasifikasi yaitu SVM dan random forest untuk pada data set Titanic's yang sudah kita tentukan dari awal tadi, yang dimana akurasi dari SVM itu sebanyak 0,65 atau 65%, lalu ada evaluasi model random forest sebanyak 0,82 yang dimana berarti 82%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil random forest itu model yang paling optimal untuk digunakan pada dataset Titanic karena menghasilkan akurasi dan kinerjanya lebih tinggi dibandingkan SPM yang sudah saya sebutkan tadi. Akurasi pada SPM itu ada 65% dan random forest sekitar 82%. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan conversion metric untuk perbandingan SPM dan juga conversion metric pada random forest. Nah, berdasarkan dari conversion metric di atas, pada model random forest ini hasil klasifikasinya lebih seimbang, yang dimana sebanyak 91 data dengan loss 0 berhasil diprediksi dengan benar dan 14 data salah prediksi. Nah, sementara itu pada kelas satunya yang di sini dia tuh terdapat 56 data yang berhasil diprediksi dengan benar dan hanya 18 data yang salah. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa random forest mampu mengenali kedua kelas dengan lebih baik dibandingkan dengan SPM. Nah, sebelum saya simpulkan terkait proses review pemodelan, mungkin dari teman-teman ada yang menampilkan hands-on yang sudah dilakukan. Silakan langsung di-share screen-kan aja ya teman-teman. Teman-teman, sebelum saya tunjuk siapa yang mau jadi volunteer untuk share screen untuk hands-on klasifikasi. Nah, teman-teman juga bisa untuk pemodelannya mungkin bisa pakai decision tree atau XGBoost atau yang lainnya, nggak harus SPM ataupun random forest yang sudah saya berikan contoh. Oke, di sini ada Irbah Lutfifah. Irbah Lutfifah, mungkin bisa di-share screen-kan untuk hands-on yang sudah dikerjakan, biar saya lihat terlebih dahulu.
Oke, Kak Irba di sini gak bisa on mic ya. Kayak di sini ya udah import database juga ya ke Google Drive. Selanjutnya bisa ditampilkan. Oke, sudah berhasil juga semuanya yang gak ada error ya. Oke. Oh, oke. Nah, mungkin langsung saja ke pemodelannya ya, karena tahapannya udah semua berhasil dilakukan. Mungkin kita akan melakukan perbandingan dari decision tree sama dari XGBoost kali ya, atau mau pemodelan yang lain juga boleh. Nanti saya akan bantu untuk bagaimana caranya membuat pemodelan gitu. Mungkin Kak Irba langsung, oke, sebentar ya, oke, baik. Berak. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pemodelan. Ini bisa di choose file dulu ya. Oke, langsung saja ke pemodelan. Kita akan membandingkan mungkin random forest sama decision tree. Nah, di atasnya Kak Irbah yang sebelum, nah ini di bawah lagi, di bawah dikit, bawahnya lagi setelah menilai hasil pemodelan itu kita bisa tambahkan sel kosong, ditambahin sel kosong. Nah, di situ langsung diklik aja yang buat kita pakai AI Gemini. Prompt aja kita membandingkan pemodelan menggunakan SPM atau Random Forest sama Decision Tree. Ini bisa dicoba aja langsung di prompt. Untuk pemodelan kita menggunakan Decision Tree atau SPM dengan Random Forest atau Oke, untuk promptnya kita bisa menuliskan buatkan saya code untuk pemodelan perbandingan dari decision tree sama random forest. Oke, sudah di enter saja. Iya emang agak lama ya kalau misalkan nanti emang, nah udah ini bisa diterima dan jalankan saja. Diklik di run nanti dapat dilihat hasil dari evaluasi model berdasarkan decision tree sama random forest dapat dilihat. Nah, ini dapat dilihat untuk model decision tree itu ada 0,78 atau 78% dan SPM itu ada 0,65 atau 65% ya kayak gitu. Nah, berarti dapat disimpulkan juga berdasarkan dua pemodelan berdasarkan decision tree sama SPM itu nilai akurasi yang paling tinggi masih di ini sama decision tree yang dimana yang lebih optimal berarti untuk SPM itu belum optimal, bukan berarti gak bagus ya teman-teman, tapi kurang optimal untuk akurasinya. Oke, terima kasih Kak Irba untuk share screen-nya dan sharing untuk hands-on-nya ya Kak Irba. Nah, oke teman-teman. Nah, berdasarkan proses review pemodelan untuk SVM, Random Forest, dan juga tadi oleh Kak Irba Decision Tree dan Random Forest, bahwa
model yang optimal itu masih dipegang sama Random Forest dan Decision Tree, dan SVM itu masih kurang optimal ya teman-teman. Bukan berarti model itu enggak baik ya, karena semua model itu baik, tapi mungkin kurang optimal berdasarkan data setnya. Nah, oke teman-teman, itu saja hands-on untuk dari klasifikasi terkait dataset Titanic untuk knowledge sharing. Terima kasih dari saya, Dadan Hamdani, dan juga rekan teman saya, Jaki Yudin. Nah, oke teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke materi untuk regresi, kita ada break terlebih dahulu, itu 5 menit ya teman-teman. Terima kasih dari saya, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya ada teknik regresi materi yang akan dipandu oleh saya sendiri, Muhammad Zakidin Badri. Oke, langsung saja
yaitu oleh Saudara Muhammad Konit. Dipersilakan. Baik, yang pertama kita di sini ada materi teknik regresi dulu ya. Untuk teknik regresi ini kita di sini menggunakan dataset medical insurance. Jadi dataset medical insurance ini merupakan kumpulan data biaya asuransi kesehatan individu di Amerika Serikat. Dataset ini sering digunakan untuk analisis statistik, pemodelan machine learning, khususnya regresi untuk memprediksi biaya medis berdasarkan faktor demografis dan gaya hidup dari seseorang. Tujuan dari analisis datanya tuh memahami faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi biaya asuransi gitu. Apakah faktor-faktor kesehatan atau apa tuh bisa membuat biaya asuransi menjadi semakin besar atau semakin rendah gitu. Yang kedua adalah mengidentifikasi pola berdasarkan usia, BMI, kebiasaan merokok dan wilayah. Dan yang ketiga itu mempersiapkan data untuk pembenaran prediktifnya. Nah, untuk deskripsi datasetnya ini di sini ada 1338 baris dengan 7 kolom. Jadi kolom itu ada kolom age, sex, BMI, children, smoker, region, dan charge. Gitu. Jadi apa sih kenapa dataset insurance itu berpengaruh dari usia, jenis kelamin, body mass index, jumlah anak yang ditanggung, dia merokok atau enggak, terus lokasi tempat dia tinggal sama total biaya medis yang ditagihkannya gitu. Nah, jadi untuk ekspansi datanya di sini ada distribusi usia gitu. Jadi usianya tuh di sini tuh berdasarkan 18 sampai 64 tahun. Terus jadi kalau pola umumnya itu kan semakin tua seorang biaya asuransinya berpotensi semakin meningkat. Terus kalau BMI rata-rata skor BMI itu kan 30 atau dalam kategori overweight. Nah, BMI tinggi atau overweight itu bisa meningkatkan risiko penyakit. Sama saja jika risiko penyakit tinggi itu bisa menaikkan biaya charge dari asuransinya tersebut. Terus status perokok. Biasanya perokok-perokok itu asuransinya tuh jauh lebih tinggi dibanding yang tidak merokok. Terus region. Di sini kita dapat region yaitu ada Southeast, Southwest, Northeast, dan juga Northwest. Nah, jadi wilayah pun atau region pun bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya tinggi dari harga asuransi. Jadi tujuan analisa. Untuk tujuan analisis datanya di sini kita mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan biaya asuransi, terus mengetahui pengaruh resikonya yang tadi, usia, BMI, perokok atau tidak, dan juga lokasi, terus menghasilkan insight untuk membuat pemodelan prediksi biaya kesehatan. Gitu. Nah, oke. Untuk materi regresi, mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hands-on oleh rekan saya. Silakan. Baik teman-teman, untuk hands-on-nya akan saya pandu. Untuk yang pertama, nah di sini saya akan menjelaskan bagian untuk mengeksplorasi dan menganalisis data pada dataset insurance. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik data, hubungan antar variabel numerik, kemudian pengaruh variabel kategorikal terhadap variabel numerik, dan juga biaya asuransi dan juga chart. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk mempersiapkan lingkungan dan inventory, kita skip aja. Nah, untuk yang kedua di sini kita unggah dan menampilkan sejumlah data. Bisa langsung aja ke bawahnya. Nah, untuk bagian menelaah data, di sini kita akan menampilkan jenis data setiap variabel. Di sini ada berapa row data yang ada, kemudian data teknis juga dan juga memori yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada nilai variabel yang kosong. Nah, di sini untuk data insurance, kebetulan tidak ada data yang kosong. Kemudian kita lanjut ke yang C, yaitu menampilkan jumlah nilai unik setiap variabel. Kemudian lanjut ke menampilkan visualisasi variabel kategorikal. Di sini ada bar chart dari variabel kategorikal. Yang untuk dataset ini, untuk dataset insurance terdiri dari beberapa variabel numerik yaitu age, BMI, children, dan juga charts. Kemudian variabel kategorikal yaitu sex, smoker, dan regional. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk visualisasi variabel numerik. Lanjut aja.
Kemudian ada untuk menampilkan variabel non kategorikal menggunakan box plot. Kita lihat di sini datanya. Nah, box plot itu untuk mendeteksi outlier. Nah, di sini terdapat outlier. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, bagian yang bulat-bulat itu merupakan outlier. Nah, garis yang paling atas yang mendekati ke 43, nah itu adalah batas atasnya. Nah, untuk batas bawahnya sepertinya ini di sekitar 16 atau 17. Nah, untuk batas tengahnya ada di 20. Di sini ada juga ke bawah ada spot untuk chart, ini juga ada outliernya. Kemudian lanjut ke validasi data. Kemudian untuk validasi data di sini kita akan mendeteksi variabel yang kosong. Nah, di sini karena tidak ada yang kosong, kita lanjut ke selanjutnya untuk mendeteksi duplikasi data. Kemudian lanjut, kita akan mendeteksi variabel yang nilainya sama. Di sini tidak ada variabel yang nilainya sama. Kemudian kita lanjut ke mendeteksi nilai yang tidak konsisten. Kita lanjut ke hasilnya aja. Oke. Nah, di sini tidak ada nilai yang inkonsisten. Kita lanjut ke pembersihan data kalau gitu. Karena tidak ada nilai kosong, maka penanganannya adalah tidak ada karena tidak diperlukan. Kemudian untuk menangani duplikasi data, di sini juga terdapat satu duplikasi data. Nah, sekarang baris datanya itu ada di 1336. Karena ada yang dihapus satu row-nya atau satu baris. Nah, untuk menangani variabel yang nilainya sama, di sini tidak ada penanganan karena tidak ada nilai variabel yang sama. Kemudian kita akan menangani nilai yang tidak konsisten. Oke, di sini terdapat penjelasan tidak ada nilai yang tidak konsisten itu ditemukan. Kemudian kita lanjut ke pemilihan objek data. Di sini ada uji hubungan antar variabel. Yang pertama di sini ada korelasi antar variabel numerik. Dan di sini terlihat kita punya 4 variabel numerik yaitu age, BMI, children, dan juga charge. Nah, heat map ini menunjukkan hubungan antar variabel menggunakan nilai korelasi dari rentang -1 sampai dengan 1. Nah, kalau nilainya itu mendekati 1, artinya hubungan positifnya itu kuat. Kalau mendekati 0, artinya hubungannya itu lemah dan hampir tidak ada. Kalau mendekati -1 itu artinya hubungan negatif yang atau berlawan arah. Kita fokus ke hubungan yang paling relevan, yaitu di sini ada hubungan tiap variabel dengan charge. Karena biasanya itu yang ingin kita prediksi. Pertama, H dengan charge di sini memiliki korelasi sekitar 0,3 atau 0,30 ya di sini. Nah, berarti terdapat hubungan positif yang lemah sampai sedang, di mana semakin bertambahnya usia, biaya atau charge cenderung meningkat meskipun hubungannya tidak terlalu kuat. Nah, kedua di sini ada BMI dengan charge yang memiliki korelasi sekitar 0,20 ya di sini. Nah, artinya BMI juga memiliki hubungan positif dengan charge, tapi masih tergolong lemah. Kemudian yang ketiga di sini ada children dengan charge memiliki korelasi 0,07. Nah, ini sangat kecil yang berarti jumlah anak tuh hampir tidak memiliki hubungan langsung dengan charge juga data. Oke, nah kalau kita lihat korelasi antar variabel input seperti age dengan BMI, age dengan children, atau BMI dengan children, semuanya itu berada di angka yang sangat kecil mendekati 0. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kuat antara variabel input, sehingga resiko multikolinaritas itu relatif rendah. Nah, kesimpulan dari heat map ini, Age dan BMI itu punya kontribusi terhadap charge meskipun tidak dominan. Nah, untuk children sendiri itu kontribusinya sangat kecil. Nah, secara umum, hubungan antar variabel numerik dan juga dataset ini cenderung lemah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke korelasi antara variabel kategorikal dengan kategori numerik. Di sini kita menggunakan ANOVA ya teman-teman.
Karena variabel kategorikal itu tidak membentuk angka, kita bisa menggunakan ANOVA. Sebagai gantinya, nah untuk ANOVA sendiri itu kita akan melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata variabel numerik antara kategori. Nah, untuk membacanya sendiri, kalau p-value-nya itu kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan signifikan antar kelompok. Sedangkan kalau p-value-nya itu lebih atau sama dengan 0,05 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Pertama kita lihat di sini ada variabel sex. Nah untuk age, BMI dan juga children, nilai p-value semuanya ada di atas 0,05. Nah artinya tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata usia, BMI dan juga jumlah anak. Namun untuk charge, yang di sini ada p-value-nya itu di bawah 0,05 ya teman-teman. Nah ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara nilai charge dan juga antar kelompok Z. Bisa kita simpulkan bahwa seks itu berpengaruh terhadap charge. Kita lihat untuk variabel kategorikal smoker, nah untuk age, BMI dan children itu hasilnya juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian di sini kita lihat bagian variabel region. Nah untuk age dan children itu tidak ditemukan perbedaan signifikan. Namun untuk BMI nih, p-value-nya berada di bawah 0,05. Ini berarti terdapat perbedaan signifikan antara BMI antar region. Selain itu, di sini chart juga menunjukkan p-value di bawah 0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara chart dan juga region. Kemudian untuk transformasi data, saya persilakan kepada teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hani. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait hands-on model regresi. Jadi berikutnya kita akan transformasi data. Jadi kenapa machine learning itu harus mentransformasi variabel kategorikal menjadi numerik? Karena si modelnya itu hanya bisa mengenali data bertipe numerik, sehingga di sini untuk kolom seperti sex, smoker, dan region kita akan lakukan feature encoding, yaitu merubah nilainya yang tadinya kategorikal menjadi nilai numerik. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita menggunakan one hot encoding ya. Jadi one hot encoding itu kita yang tadinya satu kolom, region misalnya, kan berisi 3 value, ada northwest, ada southeast, dan juga southwest. Ini dipisah menjadi 3 kolom, jadi masing-masing menjadi satu kolom. Lalu kemudian nilai true-nya akan mengembalikan nilai 1, dan yang lainnya akan diisi nilai 0. Begitu pula untuk kolom smoker, di sini karena value-nya cuma 2, yes or no, makanya dia di sini kita jadi satu kolom aja, tetap smoker yes. Jadi artinya jika pasiennya merokok, jadi nanti di sini mengembalikan nilai 1, 0 untuk tidak merokok. Nah, kita berikutnya masuk persiapan untuk pemodelan ya. Jadi di sini kita terlebih dahulu harus membagi dataset ke dua variabel, yaitu X dan Y. X mewakili features dan Y mewakili kolom target. Jadi Y ini yang nantinya akan diprediksi. Di sini menggunakan dot drop ya. Jadi di sini untuk features kita hilangkan kolom charts. Nah, charts ini yang nantinya akan masuk ke variabel Y yang mana merupakan variabel target. Kemudian ini di split menjadi data training dan juga data testing. Di sini kita menggunakan contohnya 70% data training dan juga 30% data testing. Di sini di ini ya, kalau lihat di sini ada test size. Kita pakai 0,3, ini men-set kalau data testingnya 0,3 atau 30%. Nah ini untuk datasetnya kan tidak terlalu banyak ya, barisnya hanya sekitar 1000-an. Jadi kita memang biasanya untuk penggunaan rasio dari pembagian data training dan data testing itu kita biasanya cenderung ke arah netral, berarti ke arah 1:1 ya. Jadi di sini kita pakai contoh 7:3 dan bisa juga 6:4 gitu kan.
Atau kalau memang datasetnya cukup kecil ya, berarti artinya nanti dia bisa diperbanyak data trainingnya. Kenapa seperti itu? Supaya modelnya punya lebih banyak data untuk belajar untuk nantinya memprediksi value targetnya. Nah, yang berikutnya ada feature scaling ya. Feature scaling ini yaitu kita menskalakan ulang kolom-kolom features-nya supaya si model lebih mudah ya dalam mengenali nilai-nilainya, karena beberapa kolom itu kan pasti skalanya beda. Misal kayak umur itu biasanya mungkin normalnya sekitar 1 sampai 100 ya, skalanya antara 1 dan 100 gitu. Sedangkan untuk kolom-kolom yang tadinya boolean seperti smoker, yes or no itu nilainya hanya 1 dan 2. Nah, itu skalanya kan berbeda ya. Jadi di sini kita gunakan feature scaling menggunakan standar scalar. Jadi standar scalar ini sistemnya menggunakan standar deviasi dalam perhitungannya untuk membuat skala numerik. Nah, jadi di sini setelah dilakukan eh, feature scaling, hasilnya seperti ini, nilainya berubah ya. Jadi yang S-nya ini jadi seperti ini, ada nilai minusnya, dan nilainya itu di sekitar 0, kemudian masuk ke pemodelan ya. Jadi di sini kita menggunakan dua algoritma, yaitu ada random forest dan juga ada gradient boosting. Kenapa kita pakai ini? Karena eh, kedua algoritma ini merupakan algoritma ensemble learning. Jadi ensemble learning itu simpelnya kalau kalian tahu algoritma dan namanya decision tree itu merupakan single learning. Artinya dia hanya satu model saja. Nah, kalau ensemble ini gabungan dari beberapa model. Jadi simpelnya kalau decision tree kan maknanya pohon ya. Kalau random forest ini kan hutan. Artinya random forest ini mempunyai banyak decision tree di dalam random forest. Nah, nantinya model-model itu akan diambil rata-rata sehingga hasilnya quote on quote biasanya memang akan memberikan hasil yang instan lebih bagus dibandingkan single learning lainnya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa parameter seperti n estimator, max depth, kemudian ada min sample split dan min sample leaf, dan di sini untuk parameter hyperparameter tuningnya di sini kita juga ada pakai CV ya. CV itu cross validation dan menggunakan scoring negatif mean square error. Nah, ini kita sedang running modelnya ya, jadi kita tunggu aja. Nah, ini sudah ada hasilnya. Bisa dilihat ini sebenarnya kalau kita lihat performanya dari kedua model ini hampir mirip ya, tapi kalau kita perhatikan sedikit lebih baik yang model gradient boosting. Kenapa begitu? Karena untuk RMSE atau error itu kan artinya semakin kecil semakin baik ya. Jadi semakin besar errornya ya berarti model gagal memprediksi gitu. Artinya kalau RMSE kita patokannya cari yang lebih kecil. Di sini walaupun bedanya tipis di random forest itu di sekitar 4.700 ya. Kemudian gradient boosting 4.600 artinya performa gradient boosting sedikit lebih baik. Nah, kemudian ada R square. R square ini adalah koefisien determinasi. Nah, di sini kita lihat kalau R square ini kita patokannya tetap yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat gradient boosting sedikit lebih baik daripada random forest secara hasil. Jadi untuk dataset insurance ini kita bisa menggunakan algoritma gradient boosting. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada diagram dengan garis linear. Jadi garis putus-putus merah ini mendefinisikan apa namanya target yang diprediksi secara tepat, artinya 100% prediksinya. Nah, semakin dekat titik-titik data yang berwarna biru itu ke garis merah, artinya model berhasil memprediksi dengan tepat. Kita bisa lihat mayoritas data, khususnya untuk yang nilai charge-nya rendah, itu benar-benar bisa diprediksi model secara akurat ya, ditandai dengan banyaknya data yang mengumpul di dekat garis merah. Nah, untuk data-data yang berada di luar garis merah ini yang biasa kita sebut outlier, nah ini tuh artinya model gagal memprediksi, model gagal mengenali pola-pola data tersebut. Nah, itu yang bisa dijadikan
future improvement ya dari model ini gitu. Kemudian yang terakhir ada, nah yang terakhir ada features importance. Jadi udah dalam pembentukan model machine learning regresi untuk dataset insurance ini kita bisa lihat bahwa kolom smoker atau perokok itu menjadi kolom yang paling berpengaruh dalam menentukan nilai charge atau nilai target di dataset ini dengan nilai sekitar 0,6. Artinya eh, orang-orang yang paling banyak terkena charge di dataset insurance ini kebanyakan adalah perokok, perokok aktif. Oke, untuk penjelasan hands-on regresi dirasa cukup sampai di sini. Nah, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan terkait hands-on regresinya. Oke, sini ada yang resen ya. Boleh, Aurela. Mungkin kalau nggak bisa on mic, bisa taruh pertanyaannya di kolom komen aja, Aurel. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin ada dari yang lain yang ingin bertanya.
Oke, sepertinya ada yang lainnya ya di kolom komentar, Kak Budi. Jadi pertanyaannya, Kak, saya mau nanya, jadi apa perbedaan utama antara regresi dan klasifikasi? Jadi perbedaan utama klasifikasi dan regresi ini ada di targetnya. Jadi kolom targetnya tadi yang dimasukkan ke variabel Y itu, yang target untuk diprediksinya itu, untuk klasifikasi ini tipenya adalah eh, data apa namanya? Iya, lebih dalam lagi. Oke, Oke, untuk pertanyaan Kak Budi tadi ya, apa perbedaan klasifikasi dan regresi? Jadi eh, bedanya itu ada di kolom targetnya. Kolom targetnya itu untuk yang regresi itu yang diprediksi adalah nilai-nilai numerikal yang eh, apa namanya nominal ya, yang jadi nilainya itu banyak, seperti misalnya tadi charge ya berupa eh, misal rupiah gitu. Jadi yang kita bayarkan itu kan berarti angkanya akan sangat banyak ya, sangat. Jadi itu regresi itu untuk tipe-tipe data yang seperti itu. Nah, kemudian untuk klasifikasi itu untuk tipe data ordinal yang misal value-nya hanya ada dua atau eh, tiga ya. Jadi seperti misalnya yes or no gitu, boolean atau tipe-tipe data seperti misal hard, medium, dan juga low gitu. Jadi bedanya ada di tipe data dari si kolom targetnya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ridwan. Kak, saya ingin bertanya, tadi pada saat membuat model kan tadi menggunakan scoring negatif mean square error. Kenapa pakai itu ya? Oke. Tadi kan ada dua ya sebenarnya, mean square error dan juga R2. Nah, kalau eh, negatif mean square error, kenapa kita pakai itu? Jadi kan mean square error itu kan basisnya dari error rate ya. Jadi berapa error, berapa persen error yang model dapat dari memprediksi kolom target. Nah, kita pakai negatif itu untuk membuat si scikit-learn untuk mengambil nilai terkecil, karena kan untuk error itu yang semakin kecil semakin baik. Jadi kita pakai negatif mean square error. Kenapa alasannya seperti itu? Nah, apakah sudah menjawab, Ridwan? Oke, makasih juga Ridwan ya udah bertanya sama Budi tadi. Eh, Oke, saya rasa cukup mungkin ya dari Q&A, atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, nanti bisa tanya di kolom komen. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, selesailah kita materi hands-on dan materi regresi. Regresi hands-on dan materi. Oke, lanjut ke Kahoot ya. Games. Oke, kita bakal ada kuis Kahoot buat refreshing dulu ya teman-teman ya. Langsung aja buka Kahoot, Kahoot ID, IT, langsung masukin PIN-nya aja yang tertera di layar. 3 menang akan mendapatkan hadiah. Oke, ditunggu teman-teman. Ada. Oke, ditunggu ya teman-teman. Nanti 3 pemenang akan mendapatkan hadiah.
Hadiahnya lumayan nih, saldo e-wallet bisa buat jajan seharian. Ditunggu ya teman-teman. Oke, baru 2 ya. Ayo yang lain ditunggu, ditunggu sampai berapa nih? Dari berapa orang sih? Dari 34 orang baru 4 orang yang join. Ayo guys, ditunggu teman-teman. Ditunggu ya teman-teman sampai 11.35 ya kita baru mulai gamesnya. Jadi yang belum join, ayo join karena hadiahnya lumayan untuk 3 orang tertinggi nilainya dan Teman-teman ditunggu. Jam 11.35 kita mulai.
Untuk teman-teman kalau memang apa namanya pinnya tuh ya kalau mungkin sambil ini pinnya tuh 473 76 79. Jadi kalian bisa buka Kahoot di Google terus join lalu masukin pinnya 473 76 79. 4 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Berapa menit lagi sih? Ditunggu ya teman-teman, karena 3 pemenang teratas akan mendapatkan hadiah dari kita. Eh, Oke, kita mulai ya teman-teman. Karena udah 11.34 juga sepertinya sudah tidak ada yang join. Jadi kita mulai ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Silakan dijawab. Manakah pertanyaan yang benar mengenai masalah klasifikasi? Oke, benar. Ini yang jawab benar ada 8 ya. Lanjut, lanjut. Di posisi pertama ada Elea nih teman-teman. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Ngomong tiba-tiba dia ngomong aja. Nah, contoh kasus yang termasuk regresi adalah, nah silakan pilih teman-teman. Oke, di sini ada contoh kasus yang termasuk regresi adalah silakan dipilih ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah. Nah, teman-teman di sini masih ada keliru, masih ada yang menjawab memprediksi apakah email adalah spam atau bukan. Terus ada juga yang menjawab menentukan apakah pasien terkena penyakit tertentu dan juga ada yang menjawab mengkelompokkan jenis bunga. Nah, kita lihat siapa yang tertinggi untuk skor pada
soal berikut. Nah, di sini masih terlihat ada Kak Elea yang pertama, lalu ada yang kedua ada Star, lalu ada yang ketiga ada Fortuna. Oke, next soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga itu algoritma berikut yang biasa digunakan untuk klasifikasi adalah, silahkan dijawab ya teman-teman. Nah, di sini juga masih ada yang salah nih ya, antara linear regresi sama logistik regresi. Jadi jawaban yang benar adalah Kak Mins yang warna biru ya teman-teman. Oh maaf teman-teman, yang benar adalah logistik regresi. Di sini masih ada keliru antara linear regresi sama Kak Mins. Nah, terus selanjutnya dapat dilihat skor yang paling tertinggi masih ada Alamsyah yang langsung di posisi pertama dan Kak Ella di sini ada di urutan kedua dan ada Star itu ada urutan yang ketiga. Oke, lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga yaitu pada regresi linear tujuan utama model adalah silakan pilih teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah mengestimasi hubungan linear antara fitur dan target. Di sini ada 13 orang yang benar ya teman-teman. Kita lihat aja nih siapa yang urutan pertama. Oke, yang pertama di sini ada Kastar, kemudian dari Kareka dan juga Kak Fortuna. Boleh dilanjut lagi? Soal kelima nih teman-teman, gambar menunjukkan histogram sebuah variabel target berbentuk nilai numerik dan kontinu kasus. Seperti ini paling sesuai untuk Oke, di sini ada 10 orang yang benar menjawab regresi ya teman-teman. Oke, next lanjut kita lihat. Oke, Kastar yang pertama, kemudian Kadeta juga Kareka. Lanjut. Oke, di sini ada soal yang selanjutnya ada MSE digunakan dalam titik-titik. Silakan dijawab ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah klasifikasi. Nah, Regresi ya. yes, di sini masih ada yang keliru, ada yang menjawab regresi. Next aja, selanjutnya kita lihat uh, pemilihan yang skor yang pertama itu ada Kak Star masih memimpin nih Kak Star, terus ada Kak Ella juga memimpin lagi yang kedua, lalu ada Kak Deta di posisi ketiga. Oke, next selanjutnya ke soal berikutnya. Nah, manakah yang merupakan contoh variabel klasifikasi biner? Silakan dijawab ya, teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah yang kuning. Ya, tidak. Di sini juga masih ada yang keliru, masih ada yang menjawab 10, 20, 30. Oke, next kita lihat. Skor yang paling tertinggi adalah Kak Star masih memimpin nih, lalu ada Kak Rin di posisi kedua, lalu yang posisi ketiga ada Kak Dea. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke, output modul regresi logistik adalah titik-titik. Silahkan dijawab ya teman-teman.
Oke, jawaban yang benar adalah probabilitas antara 0 dan 1. Nah, juga masih ada yang keliru yang menjawab kelompok cluster dan nilai kontinu dan juga matriks covariance itu masih salah ya, teman-teman. Jadi yang benar itu adalah probabilitas antara 0 dan 1. Mari kita lihat skor yang tertinggi masih dipimpin oleh Kak Star di posisi pertama. Lalu yang kedua ada Kak Fortuna, lalu yang ketiga ada Kak Rin. Oke, next soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya di sini adalah overfitting pada model regresi terjadi ketika Oke, jawaban yang benar adalah model terlalu mengikuti noise data training. Ada 6 yang benar nih menjawab. Kita lihat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah jika Anda ingin memprediksi jumlah pelanggan yang akan datang ke toko besok, Anda harus menggunakan Nah, jawaban yang benar adalah regresi ya teman-teman. Di sini ada 4 yang menjawab benar dan 5 yang menjawab salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika variabel target hanya memiliki 2 kelas, maka jenis klasifikasinya adalah di sini yang benar adalah binary classification. Yang benar menjawab adalah 8 orang. Lanjut. Oh, di sini ganti Kak Ica yang ke nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke nomor 12 ya. Nah, dalam klasifikasi recall mengukur Oke, di sini jawaban yang benar adalah kemampuan model menemukan semua data yang positif. Masih ada juga yang keliru antara korelasi antar variabel. Next, kita lihat skor yang pertama masih dipimpin sama di sini masih Kak Star masih memimpin ya yang pertama, lalu ada Kak Fortuna posisi kedua, lalu ada Kak Dea di posisi ketiga. Next ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola data, kondisi ini disebut titik-titik. Nah, jawaban yang benar adalah underfitting. Ada juga yang masih keliru, itu ada overfitting. Jadi yang benar adalah yang underfitting ya teman-teman. Kita next. Posisi yang pertama adalah masih dipimpin sama Kak Star, lalu posisi kedua ada Kak Fortuna, lalu posisi yang ketiga ada Kak Dea. Next, ada soal berikutnya. Soal ke-14, yaitu algoritma berikut dapat digunakan untuk klasifikasi dan regresi adalah titik-titik.
Oke, jawaban yang benar adalah decision tree. Masih ada yang keliru juga, jadi jawaban yang benar adalah decision tree. Oke, kita lihat posisi pertama masih dipimpin sama masih sama ya Kak Star, lalu ada yang kedua Kak Fortuna, lalu menyusun sama Kak Dea posisi ketiga. Oke, di sini soal terakhir ya teman-teman, soal ke-15 adalah manakah algoritma yang tidak digunakan untuk regresi? Silahkan dipilih ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar adalah naif eh, random forest ya, teman-teman. Jawaban yang benar di sini masih banyak yang 12 orang jawabnya naif bias. Jadi jawaban yang benar ini ada satu orang. Kita lihat siapa di masih peringkat pertama. Untuk soal ke-15 adalah di posisi ketiga ada Kak Dea. Selamat Kak Dea. Lalu ada yang kedua ada Kak Fortuna. Lalu yang pertama adalah Kak Star. Nah, selamat buat ketiga. Oh, lalu ada runner up di sini ada Kak Deta dan Kak Tio juga ya. Terus aku izin screenshot dulu. Nah, buat teman-teman dari yang pertama itu ada Kak Star, lalu yang kedua ada Kak Fortuna, lalu ada yang ketiga Kak Dea. Nanti bisa menghubungi Oke, mungkin dari Kak Star aja ya, Kak Star, aku izin raise hand dulu ya untuk apa biar tahu apakah benar atau enggak. Saya dapat dulu. Oh, oke. Kak Star itu ada Muhammad Bintang Ramadan lah. Ya, terus yang kedua itu ada Kak Fortuna, silakan di raise hand. Ada Kak Neisha Ayu, oke. Terus lalu ada yang ketiga itu ada Kak Dea, silakan di raise hand terlebih dahulu. Aduh, ini raisannya gimana ya, Kak? Oke, Adna Dea ya. Oke, Kak Adna Dea. Oke, makasih ya Kak Adna Dea untuk semua partisipan. Nanti yang tiga besar ini bisa menghubungi Kak Kanit untuk mendapatkan hadiah e-walletnya ya teman-teman. Silakan nanti hubungi. Ada di grup ya, nanti saya cantumkan juga. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan sama rekan teman saya untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay dari awal dan ikut aktif di sesi acara hari ini. Semoga sharing kita hari ini bisa menambah wawasan dan bikin teman-teman lebih kebayang tentang bagaimana langkah awal untuk jadi future leader data science, khususnya dalam membangun model prediktif. Oke, sebelum kita benar-benar selesai, jangan lupa ya teman-teman mengisi presensi dan juga kita lakukan dokumentasi bersama. Sebelumnya boleh teman-teman untuk on cam untuk dilakukan foto bersama. Ditunggu ya teman-teman. Oke, ditunggu on cam ya teman-teman buat dokumentasi. Terima kasih. Ditunggu mungkin 1 menit lagi ya. Sekalian menunggu kalian on cam, jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman, lumayan untuk mendapatkan PAK.
Oke, langsung aja ya teman-teman, kita lakukan dokumentasi. Kita hitung dari sampai 3. 1, 2, 3. Cheers. Oke, selanjutnya set kedua. 1, 2, 3. Lanjut set ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Dan semoga hari ini menyenangkan. Selamat weekend. Saya Zaki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Terima kasih.